Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Putri dengan NIM A1A321037 dari kelas R001 mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait proyek hukum acara perdata yang telah saya jalankan, yaitu terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD dan Dr. Yatniwati SHMH. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah pengenalan masalah. Nah, perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak ini merupakan sebuah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak pekerjanya. Nah, perselisihan ini biasanya terjadi karena perusahaan ini memutuskan hubungan kerja tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang dan tanpa sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan. Seperti salah satu kasus yang saya temukan pada saat melakukan observasi di Pengadilan Negeri Jambi, ada kasus terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak yang terjadi antara Apotek Persijam kepada saudara Zulfaryani yang merupakan seorang pekerja yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Nah, dari kasus ini biasanya timbul karena perusahaan tersebut tidak memberikan kewajiban terhadap pekerja seperti tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan. Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek hukum acara perdata ini untuk mengetahui bagaimana jalannya proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jambi, yang berikutnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja sepihak, dan untuk mengetahui perselisihan pemutusan kerja sepihak itu seperti apa. Yang berikutnya adalah sasaran dan target kegiatan dalam proyek lapangan hukum acara perdata yang saya lakukan ini adalah pihak penggugat dan tergugat, serta hakim ketua, hakim anggota, panitera, serta para saksi yang mengikuti jalannya proses persidangan. Dan jadwal pelaksanaan proyek ini saya laksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jambi. Nah, sebelumnya kami telah mengirimkan surat observasi terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Jambi. Berikutnya mendapatkan panggilan dari pihak Pengadilan Negeri Jambi untuk melaksanakan pelatihan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat kami lakukan serta tidak boleh kami lakukan pada saat mengikuti persidangan. Kemudian biaya anggaran atau hasil yang harus dikeluarkan oleh pihak tergugat pada putusan hakim itu ada seperti gambar berikut ini, yang mana dasar nominal berdasarkan putusan hakim, pihak tergugat harus membayarkan uang tunai kepada penggugat sebesar Rp154.289.000 dengan rincian yang sudah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Dan yang terakhir adalah hasil akhir dari putusan hakim terkait dengan gugatan dari penggugat kepada tergugat. Yang pertama, hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian, hakim juga menyatakan bahwasannya perbuatan yang dilakukan jasa pihak serta tidak membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya merupakan salah satu pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selama proses menjalankan proyek ini,
Saya dan rekan tim telah mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dengan beberapa proses. Yang pertama, pihak penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu. Kemudian, pihak Pengadilan Negeri Jambi memanggil para pihak terkait. Nah, setelah proses pemanggilan, melakukan persidangan, nah, pihak pengadilan negeri tidak akan diam saja, tetapi mereka akan melakukan upaya perdamaian atau mediasi kepada kedua belah pihak, kemudian melakukan pemeriksaan persidangan dengan memeriksa barang bukti yang dibawa oleh para pihak, baik itu pihak penggugat dan pihak tergugat. Kemudian hakim memberikan kesimpulan dan putusan terakhir. Dan di dalam proses persidangan ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Yang pertama yang jelasnya adalah penggugat, yang kedua tergugat, hakim ketua, hakim anggota, para saksi yang diperintahkan oleh pihak pengadilan negeri dari pihak tergugat dan pihak penggugat, kedua belah pihak, bila mana kedua belah pihak tidak bisa hadir. Di dalam menjalankan proyek ini tentunya kami juga mendapatkan berbagai kendala dalam melaksanakannya. Yang pertama itu dalam proses persidangan, pihak tergugat hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja sehingga hakim hanya memperoleh informasi sedikit. Yang kedua, saksi yang dihadirkan oleh tergugat dalam persidangan tidak menjelaskan secara utuh terkait informasi yang mereka ketahui. Yang ketiga, kuasa hukum hanya memperoleh informasi dari keterangan tergugat saja, tidak relevan dengan pernyataan dari hakim. Yang keempat, ada saksi yang tidak membawa perlengkapan yang diminta oleh hakim sebelum melakukan sumpah, seperti halnya KTP. Dari menjalankan proyek ini, saya mendapatkan dampak yang saya rasakan serta hasil yang saya capai. Yang pertama terkait dengan memahami proses hukum acara perdata tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak. Yang kedua, saya jadi mengetahui bagaimana proses persidangan di dalam ruang persidangan serta dapat mengetahui berbagai macam kasus. Baiklah, kesimpulan dan hasil akhir dari pelaksanaan proyek ini ialah dalam kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pihak tergugat yaitu Apotik Persijam terhadap penggugat yaitu Zulfaryani merupakan salah satu kasus yang melanggar hukum acara perdata, yang mana dalam kasus ini pihak tergugat telah melanggar perjanjian awal yang telah dilakukan sebelumnya dengan memutuskan hubungan kerja sepihak dan tidak membayar pesangon dan hak-hak lainnya, yang mana kemudian terakhir hakim memutuskan bahwasannya pihak tergugat yaitu Apotik Persijam harus membayar hak penggugat. Baiklah, itulah pemaparan penjelasan terkait pelaksanaan proyek hukum acara perdata yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jambi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.